Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan rapat Komite ALKO Regional Provinsi Aceh tahun bulan Maret sampai dengan bulan Maret 2024, dapat kami sampaikan, kami di sini didampingi dengan perwakilan dari Kemenq 1 Aceh dan juga didampingi dengan lokal expert kami, Bapak Profesor Sofyan Sahnur dari Universitas Syah Kuala. Beberapa poin yang dapat kami sampaikan hasil rapat komite tersebut adalah: pertama, terkait dengan realisasi APBN regional Aceh sampai dengan 31 Maret 2024 mencatatkan bahwa total pendapatan adalah sebesar 1,39 triliun atau 21,40% dari target, dan juga total belanja sebesar 9,75 triliun rupiah atau 20,04%, sehingga untuk sampai dengan bulan Maret 31 Maret 2024 terjadi defisit regional sebesar 8,36 triliun rupiah. Penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2024 tercatat 997,10 miliar, juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,28%. Penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran wajib pajak dari sektor-sektor terkait belanja APBN dan APBD, yaitu oleh wajib pajak pemerintah, peningkatan setoran PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 dan 29 wajib pajak badan dan orang pribadi, dan pendapatan PPN. Realisasi penerimaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh sebesar 49,82 miliar, terrealisasi sebesar 26,24% dari target APBN tahun 2024. Penerimaan ini didorong oleh kinerja signifikan dari sektor cukai yang meningkat 455,75% dan bea masuk yang meningkat 310,26% year on year. Belanja negara per 31 Maret 2024 mencapai 9,75 triliun rupiah, mengalami ekspansi 19,61% secara year on year. Kemudian belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan secara year on year didorong pertumbuhan seluruh komponen belanja, terutama belanja pegawai. Realisasi transfer ke daerah sebesar 18,69%, terutama pada penyaluran DBH, DAU, dan dana desa. Untuk APBD konsolidasi seluruh Aceh sampai dengan 31 Maret 2024, pendapatan mencapai 4,82 triliun rupiah atau 12,88% dari target. Kemudian belanja senilai 2,91 triliun rupiah atau 7,48% dari target, dan net pembiayaan daerah sebesar 1,21 triliun rupiah. Sehingga terjadi akumulasi silpa 3,12 triliun rupiah. Kontribusi transfer ke daerah sendiri terhadap pendapatan APBD sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar 3,98 triliun rupiah neto atau 82,74% dari total pendapatan APBD. Untuk proyek strategis nasional masih terdapat blokir yang cukup signifikan dengan nilai mencapai 460,24 miliar rupiah atau 30,43% dari total pagu proyek strategis nasional. Belum terdapat alokasi pagu pembangunan bendungan Rukoh khususnya untuk Kabupaten Pidi paket 1, menunggu revisi dari tingkat pusat. Realisasi belanja pembangunan bendungan Kruto telah mencapai 100% dari nilai kontrak sesuai pagu pembukaan blokir tahap 1. Kemudian untuk dukungan APBN tahun anggaran 2024 dalam pelaksanaan PON 21 di Sumut Aceh dialokasikan untuk pembangunan venue dan renovasi venue di Kota Banda Aceh, yaitu pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Aceh sebesar 617,31 miliar rupiah. Telah dikontrakkan dan mengejar realisasi yang ditargetkan. Di dalam rapat ALKO ini kami juga menyelenggarakan kegiatan untuk analisis tematik, yaitu terkait dengan anggaran konektivitas darat yang jauh lebih besar atau lebih besar 1 triliun dibandingkan dengan angka
anggaran konektivitas laut dan udara yang di bawah hanya 100 miliar, yang menyebabkan sebagian besar indikator konektivitasnya tidak mengalami perubahan. Untuk konektivitas darat, anggaran jalan dan jembatan menjaga kemantapan jalan nasional dan jembatan lebih dari 90%. Atas realisasi tersebut, terdapat beberapa hal policy respon yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan petunjuk teknis mengenai dak fisik agar dapat diakselerasi sehingga pemerintah daerah dapat segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Begitu pula dengan dana desa tahap 2 agar bisa segera diselesaikan kendala di aplikasi dan juknis, karena di peraturan Menteri Keuangan disebutkan dana desa tahap 2 paling cepat dapat disalurkan bulan April. Untuk PSN Bendungan atau Proyek Strategis Nasional Bendungan, pembukaan blokir dilakukan sesuai progres pekerjaan yang diproyeksikan siap ditagihkan dalam 1 triwulan untuk mitigasi risiko ketidaktercapaian target penyerapan triwulanan. Selain itu, penyerapan optimal pagu buka blokir tahap 1 di awal bulan April sebelum open period pembukaan blokir tahap kedua. Monitoring terhadap realisasi anggaran, terutama dukungan terhadap PON pada satuan kerja di Aceh perlu dilakukan secara intensif. Kemudian Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan dapat meningkatkan tagging belanja konektivitas infrastruktur pada level kabupaten dan kota dan diperkuat hubungan data dengan belanja daerah dan indikator per kabupaten kota agar dapat dilakukan analisis yang lebih lanjut. Kemudian perlu peningkatan anggaran infrastruktur, konektivitas laut dan udara dengan output yang dapat meningkatkan lalu lintas dari dan ke Aceh sehingga membuka peluang perdagangan yang lebih baik di Aceh. Demikian yang dapat kami sampaikan hasil rapat Komite ALKO Regional Aceh sampai dengan 31 Maret 2024. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.